Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film bertemakan balas dendam yang sangat epik, yaitu berjudul Wrath of Man 2021. Menceritakan seorang ketua mafia yang paling ditakuti harus pasrah ketika mengetahui anaknya tewas dihabisi oleh komplotan perampok, sehingga sang ayah yang tak terima berusaha melakukan balas dendam brutal. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Kisah diawali dengan diperlihatkan dua orang petugas yang sedang membawa uang dalam jumlah banyak menggunakan mobil lapis baja yang akan dikirim ke beberapa bank. Namun baru saja berangkat, beberapa perampok langsung menghadang dan segera mengambil uang yang ada di dalam mobil. Bahkan mereka juga menghabisi kedua petugas agar tidak ada saksi. Kemudian scene berganti dan kisah akan berfokus kepada seorang pria, sebut saja John, yang diperankan oleh Cak Jason Statham. John melamar menjadi seorang petugas di salah satu perusahaan pengiriman uang bernama Vertigo. Seorang pimpinan perusahaan bernama Terry mengatakan jika sebelumnya ia sudah kehilangan dua petugas, bahkan satu warga sipil juga menjadi korban akibat perampokan sebelumnya. Hingga saat ini pelakunya masih belum ditemukan. Seorang kepala keamanan bernama Bullet kemudian menjelaskan ketentuan dan peraturan kerja. Kemudian John dilatih untuk mengendarai mobil lapis baja, latihan menembak, dan juga latihan fisik. Setelah itu, John berhasil menyelesaikan semua latihan dengan nilai yang cukup baik. Dan di hari itu juga, John diterima sekaligus langsung mendapatkan tugas pertamanya. Setelah itu, John pun pergi untuk mengambil senjata. Dan kali ini ia bertugas mengirim sejumlah uang dengan dua petugas lainnya yang masing-masing bernama Bob dan Dave. Di tengah jalan, Dave sangat sombong dan mengaku-ngaku jika ia mampu mengalahkan para perampok yang sebelumnya menyerang kedua petugas. Bullet kemudian mengerahkan John di tugas pertamanya dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Setelah pekerjaannya selesai, John diajak teman-temannya untuk ngopai dan mabar FF sebentar. Tapi sebelum itu, John menghafal semua tanda pengenal di perusahaan tersebut dan sampai saat ini masih belum diketahui apa tujuan John masuk ke dalam perusahaan tersebut. Saat asyik bermain biliar, John diganggu oleh seorang pria karena John dianggap sudah mengambil alih pekerjaannya. Namun John lebih memilih diam meskipun ia mampu untuk melawan. Boss has eyes for the newborn. You're a real social magician. Over that. Keesokan harinya, John kembali mendapatkan tugas mengirim uang ke sebuah kasino yang berada di dalam kapal. Namun Bullet yang bertugas mengirim uang ke dalam malah disandra, membuat Dave yang ada di sana panik. Para perampok juga mengatakan agar Dave segera mengirim uangnya ke dalam jika tak mau Bullet mati. Namun karena Dave yang mental tempe, John pun berencana untuk masuk ke dalam karena bagaimanapun juga ia tak akan meninggalkan Bullet seorang diri. Dave yang ketakutan akhirnya mengantarkan John ke tempat pertemuan dengan para perampok. Dan setelah itu John segera memasukkan uangnya ke dalam bagasi truk. Tapi tiba-tiba ya, John berhasil menghabisi para perampok seorang diri.
Hal itu membuat Dave terheran-heran dan bertanya-tanya siapakah sosok John sebenarnya. Kemudian John terlihat membuka topeng dari para perampok, seakan-akan ia mencari target yang ia buru selama ini. Tapi di sini masih belum jelas apa tujuan John sebenarnya. Setelah kejadian tersebut, 2 agen FBI datang ke kantor Vertigo untuk menginterogasi para petugas yang sudah terlibat. Salah satunya adalah John yang membuat para agen FBI bertanya-tanya bagaimana bisa John mampu menghabisi para perampok tersebut seorang diri, bahkan tembakannya tidak meleset sama sekali. Padahal hasil tes tembak sebelumnya hanya biasa-biasa saja. Kedua agen FBI kemudian memutar kembali hasil rekaman CCTV saat perampokan di awal film berlangsung yang mengakibatkan 2 petugas serta 1 warga sipil tewas. John yang melihat rekaman tersebut terlihat sangat sedih dan kesal, dan matanya terfokus kepada para perampok yang mengeluarkan tembakan. Karena kejadian tersebut, Terry memindahkan John agar bekerja di belakang meja. Namun pemilik perusahaan Vertigo menolak dan malah menaikkan jabatan John serta tetap menugaskan John di lapangan sebagai ucapan terima kasih sudah menyelamatkan uang yang sebelumnya dikirim. 2 agen FBI kemudian menghubungi direktur FBI untuk menanyakan tujuan John di sana. Padahal mereka sudah berusaha selama 25 tahun untuk menangkapnya. Menurut direktur FBI, semua itu John lakukan bukan karena uang, dan ia menyuruh 2 anak buahnya untuk tetap membiarkan John di sana sesuai keinginannya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, John kembali bertugas di lapangan bersama Bullet. Tapi saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dirampok kembali. Get down on the ground! Get out of the fucking truck! Reverse. Reverse. Tapi ketika para perampok tersebut melihat wajah John, para perampok itu tiba-tiba sangat ketakutan dan segera pergi dari sana. Tentu saja setelah kejadian tersebut, Terry dibuat kebingungan dan Terry menganggap John adalah seorang psikopat kejam yang ditakuti, termasuk para perampok sendiri. Selain itu, Bullet juga dibuat bingung karena ketika melihat wajah John, para perampok itu seperti mengenali sosok dari John itu sendiri. Kemudian, seorang petugas wanita bernama Dana mulai menyukai John karena aksinya. Malamnya John menanyakan tentang segepok uang yang Dana dapatkan. Dana yang tak mau menjawab pun mendapat tembakan peringatan. Hingga akhirnya Dana mengaku jika ia mendapatkan uangnya dari seorang staf yang sedang mengirim uang. Think carefully before you answer the question. Jesus Christ, okay, Kemudian scene berganti ke 5 bulan yang lalu yang akan mengungkap tujuan John sebenarnya. John ternyata adalah seorang ketua mafia yang sangat disegani. Ia memiliki seorang anak, sebut saja Andy, yang pada saat itu mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Namun saat akan pergi, John tiba-tiba ditelepon oleh anak buahnya yang meminta John agar mengawasi jalannya truk uang yang akan menjadi sasaran perampokan. John diminta melakukan tugas tersebut karena anak buahnya yang bertugas mengawasi truk mengalami masalah. Pada akhirnya John mau tak mau membantu. John kemudian mengawasi jalannya truk uang, sedangkan Andy menunggu ayahnya di dalam mobil. Kemudian scene menunjukkan perampokan seperti di awal film. Namun ternyata truk uang sudah dirampok terlebih dahulu oleh komplotan lain. Para perampok kemudian melihat Andy dan menyuruhnya keluar mobil. Namun salah satu perampok malah menghabisi Andy. Selain itu, John yang hendak menyelamatkan anaknya juga ikut ditembak. Akibat terkena tembakan, John akhirnya sadar setelah mengalami koma 3 minggu. Tapi sayangnya nyawa anaknya tidak bisa diselamatkan.
sehingga John sangat dendam kepada salah satu perampok tersebut. Dan karena itulah John gabung ke Vertigo untuk mencari orang yang sudah menghabisi anaknya. John kemudian meminta bantuan temannya yang ternyata sang direktur FBI. Sang direktur juga tak berniat menghalangi John untuk balas dendam dan membiarkan John melakukan sesukanya untuk balas dendam. 3 anak buah kepercayaan John sangat menyesal karena sudah mengakibatkan putra bosnya tewas. Understood. Saying you'd do anything, but what I'm hearing. Large amounts of time, money, and effort. Mereka bertiga kemudian langsung bergerak mencari pelakunya, dan siapapun yang tak mau mengaku akan dihabisi dengan sangat kejam. Akhirnya mereka menemukan satu pemuda yang mengetahui pelakunya, namun ia masih tetap tutup mulut. Hingga saat pacarnya diancam, pemuda itu pun langsung memberikan informasi seseorang bernama Gacy bersaudara yang sedang menjalankan bisnis obat haram dan juga prostitusi. Tentu saja anak buah John dikerahkan untuk mencari keberadaan Gacy. Namun saat ditemukan, mereka hanyalah sekelompok perampok kelas teri. Namun meski begitu, John menghabisi semua anak buah Gacy dan menyelamatkan para wanita yang dipekerjakan secara paksa. Usaha pencarian mereka selama ini tak menghasilkan apa-apa, dan salah satu anak buah John menyarankan untuk melakukan pendekatan dari dalam karena ia yakin jika ada orang dalam yang terlibat di dalam jasa pengiriman uang. John kemudian mengikuti saran anak buahnya dan membuat identitas palsu agar ia bisa bergabung di perusahaan Vertigo. Kemudian kita diperlihatkan komplotan perampok yang sesungguhnya. Mereka ini adalah mantan tentara yang saat ini sudah mulai kehabisan uang. Salah satu dari mereka bernama Jan adalah orang yang tega sudah menghabisi anak dari John. Mereka mulai masuk ke dunia kriminal saat bertugas dan merampok saudagar Arab. Setelah itu, mereka melanjutkan perampokan di perusahaan pengiriman uang dengan bantuan orang dalam, sehingga rencana mereka berhasil dan mendapatkan jutaan dolar dari perampokan tersebut. Oh yeah, loud and clear, boss. His name. You lie to me, I'll fucking kill you. There might not be a middleman, but there is a man on. Dirasa masih belum cukup untuk uang pensiun mereka, pimpinan mereka pun menawarkan mereka tugas perampokan baru yang kali ini bernilai 6 juta dolar. Target perampokan mereka kali ini ialah Vertigo, yang lagi-lagi mereka bekerja sama dengan orang dalam. Mereka kemudian mulai menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai tukang konstruksi. Sementara itu, John secara bersamaan juga sampai di sana dengan membawa anaknya. Kembali ke awal film saat perampokan terjadi, mereka mulai menjalankan aksinya serta menghabisi kedua penjaga karena mereka berusaha melawan. Selain itu, Andy yang disekap juga ikut dihabisi karena melihat wajah Jan. Sedangkan John yang datang juga ikut ditembak karena dikira akan menangkap mereka. 5 bulan setelah kejadian tersebut, komplotan ini ternyata masih belum puas dan berniat melakukan hal yang lebih gila lagi. Karena mereka berniat merampok uang langsung ke tempatnya, yaitu markas Vertigo. Tak tanggung-tanggung nilai uang yang akan mereka ambil yaitu senilai 150 juta dolar, dan mereka berniat melakukannya di hari Black Friday. Singkat cerita, hari Black Friday pun tiba, yang dimana Black Friday ini adalah hari dimana semua uang ratusan juta dolar akan masuk ke dalam deposit. Saat hari itu, petugas keuangan tidak akan membukakan pintu saat para petugasnya tidak lengkap yang ada di dalam mobil. I want everything. It's Action Man you gotta look out for, not me. Thank you, Mr. Hill. Sign it in.
Saat mulai mengumpulkan uang, John menemukan fakta mengejutkan jika sebenarnya Bullet adalah orang dalam yang sudah membantu Jan dan kawan-kawannya merampok sebelumnya dan perampokan saat ini. Bullet juga menyinggung tentang perampokan berdarah sebelumnya yang menewaskan Andy, dan secara tidak langsung Bullet juga terlibat dalam tewasnya Andy. Tapi meskipun begitu, John tetap menahan diri sampai semua pelakunya ditemukan. Kali ini Bullet mengajak John untuk bekerja sama agar ia bisa mengakses pintu masuknya. Jika John menolak, maka Bullet tak segan-segan akan menghabisinya. Bullet kemudian membawa John ke suatu tempat berkumpulnya komplotan perampok ini agar mereka bisa menyusup dari dalam truk pengirim. Setelah sampai di markas, komplotan pun mulai menyerang dan menyuruh para petugas untuk diarap, sedangkan John sendiri disekap agar ia tak bisa melawan. Tak lama kemudian, para petugas tak tinggal diam dan mereka melawan sehingga terjadi baku tembak. Namun para komplotan berhasil melawan karena mereka memakai baju anti peluru yang memenuhi tubuh mereka. Polisi beserta tim SWAT kemudian mulai datang karena alarm yang berbunyi membuat para komplotan harus segera membawa uangnya ke dalam truk. Sementara itu, John akhirnya berhasil menghabisi satu perampok. Setelah itu, ia pun menyelamatkan kedua rekannya serta memakai baju komplotan dan mulai menghabisi komplotan tersebut secara satu persatu. Setelah berhasil menghabisi beberapa perampok, John memasukkan satu HP ke dalam kantong uang sebagai pelacak, jaga-jaga jika mereka berhasil kabur. Bullet sendiri juga pura-pura meminta pistol, tapi ia malah menghabisi kedua petugas yang merupakan rekannya sendiri. Tapi pada akhirnya John dan rekannya yang terlibat baku tembak harus kalah, yang membuat komplotan perampok ini berhasil kabur. Kini komplotan mereka tersisa 3 orang, yaitu Jan, Bullet, dan si ketua yang sekarat karena lehernya tertembak. Ketua yakin jika Jan akan berkhianat, namun ia sudah terluka, membuat Jan berhasil menghabisinya untuk mendapatkan semua uangnya. Mereka berdua kemudian membawa uangnya untuk dibawa kabur melalui jalan rahasia. Tapi lagi-lagi Jan sangat serakah dan ia menghabisi Bullet demi menikmati semua uang tersebut seorang diri. Singkat cerita, saat Jan menikmati semua uangnya, ia dibuat terkejut karena ada satu HP Samsung J7 Prime Nominus inbox di bawah nyempil di tas tersebut. Lalu tiba-tiba John sudah ada sampai di sana dan memberikan rekaman medis bagaimana anaknya tewas. Pada akhirnya Jan pun sadar siapa yang ada di depannya, dan tanpa basa-basi John pun langsung menghabisi nyawa Jan. John akhirnya bisa hidup tenang, dan sebagai imbalan kepada agen FBI yang sudah membantunya, uang 150 juta dolar tersebut John berikan kepada direktur FBI. Setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Wrath of Man 2021. Bagaimana, seru bukan? Aksi balas dendam epik dari seorang ketua mafia yang paling ditakuti. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.